Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang implementasi sistem informasi perusahaan PT Kudagara. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Emreza Ghazali dari Teknik Industri. Next. Ya, kali ini saya mau pembahasan dari sistem informasi yang digunakan oleh PT Pertama. Jadi yang saya di jurnal itu penjelasan dari PT Gudang Garam melalui sistem yang digunakan oleh PT Pertamina, yaitu yang pertama risiko keuangan. Risiko keuangan untuk menghindari risiko gejolak nilai tukar valuta asing, perseorang mempertahankan kebijakan untuk melakukan pendanaan dan dalam rupiah. Yang kedua, risiko pasokan. Pasokan sendiri ini memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan oleh naik turunnya ketersediaan bahan baku di pasar. Yang ketiga, risiko piutang. Risiko piutang kali ini pada umumnya berjangka pendek kurang dari sebulan dan tersebar di sejumlah pelanggan yang ada di mata rantai distribusi sehingga tidak terjadi konsentrasi yang tidak semestinya. Yang selanjutnya adalah perubahan peraturan dan risiko terkait. Maksud dalam perubahan peraturan dan risiko terkait itu menyadari perseorangan akan adanya pengataan dalam periklanan rokok yang dampaknya tertentu akan dirasakan oleh semua produsen. Kami dengan tegas. Yang selanjutnya, pengawasan internal dan evaluasi sistem manajemen risiko. Pengawasan keuangan dan operasional merupakan bagian dari kegiatan usaha rutin di departemen terkait dan sebagai unit untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi komitmen audit sebagaimana diterapkan dalam rencana kerja tahunan komitmen audit untuk mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Next. Ya, komponen sistem informasi input, data atau informasi. Kali ini yang ada di jurnal yaitu uh, satu subsistem industrial engineering atau IEI Industrial Engineering merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial Engineering terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan yang menetapkan beberapa lama untuk yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Yang B, suatu sistem intelijen manufaktur. Sistem intelijen manufaktur ada tiga. Yang pertama, informasi pekerja. Manajemen manufaktur harus memperhatikan serikat pekerja yang mengorganisasikan para pekerja perusahaan, baik dalam sistem kontrak dan berjangka maupun borongan. Yang kedua, sistem formal. Manajemen manufaktur memiliki arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirimkan ke Departemen Sumber Daya Manusia dan data dari bagian elemen lingkungan yang menghubungkan kepada pihak pelamar. Yang ketiga, sistem informal. Sistem informal itu harus informasi antar pekerja dan manajemen manufaktur sebagai buah bersifat informal. Arus itu berupa kontak harian antara pekerja dan
manajer mereka. B. Komputer sebagai bagian dari sistem fisik yang tercantum dalam komponen komputer sebagai bagian dari sistem fisik yaitu A. Komputer Aided Design atau GID. Program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. GID bisa berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang kedua, ERP atau Interface Route Planning. Sistem ERP itu sebuah teknologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan yang terakhir kapasitas. Next. Ya, berikut ini yang diterapkan oleh PT Gudang Garam yang melalui sebagai contoh PT Pertamina, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM sendiri adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas. Yang B, Financial Resource Management atau VRM. VRM sendiri adalah modul-modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari relasi data dari beberapa departemen. Yang ketiga, Supply Chain Management atau yang bisa disebut dengan CCM. Supply Chain Management ini berfungsional digunakan untuk memproses pengadaan, menjual, distribusi logistik dalam digunakan oleh perusahaan. Tujuannya untuk melakukan aktivitas efisiensi melalui dari supplier, manufacturers, warehouse, dan stores. Next, yang ketiga, HRM atau Human Resource Management. Human Resource Management ini sumber daya manusia. Aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengolahan yang baik dan terukur dari mulai pengrekrutan, penjadwalan, dan prosesan gaji. Yang terakhir yaitu Manufacturing Resource Planning atau MRP2. Sistem ini digunakan untuk evaluasi dari material recruitment planning yang melingkupi faktor tambahan seperti perencanaan jangka panjang. Next. Kesimpulan yang saya ambil dari jurnal PT Gudang Garam yaitu penerapan implementasi sistem informasi di PT Gudang Garam membawa manfaat yang sangat baik sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, memberikan informasi yang lebih akurat sehingga perusahaan PT Gudang Tembakau bisa memperkirakan dan membidik target pasar agar cepat dalam perencanaan, memberikan nilai-nilai yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk baru akan membuka minat konsumen dalam membeli produk tersebut dari PT Gudang Garam. Implementasi sistem informasi PT Gudang Garam ini membuat perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan dari luar negeri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.